warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suna Dwi Rohmana akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Diana Amalia. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini tentang etika dan etiket. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Ada Eriko Andrianto, Kenardi Dewanto, Fatma Yulia Herawati, dan Sonya Gringsing Riyadi. Nah, langsung saja kita mulai mengenai pengertian dari etika. Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos dan etikos. Secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Nah, pandangan baik dan buruk dan hakikat nilai dalam kehidupan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku, cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial, dan cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Nah, pengertian etika menurut Dr. James G. dan Spillian S.G. dalam buku Etika Profesi Hukum tahun 2006 mengatakan bahwa etika menggunakan apa yang ada di dalam akal budi manusia dengan sangat objektif guna menentukan benar atau salahnya perilaku seseorang. Nah, pengertian etika juga diungkapkan oleh Agustin Fogoday dalam buku Right and Reason Ethic tahun 1953. Etika adalah ilmu pengetahuan normatif yang praktis mengenai kelakuan benar atau tidak benar manusia dan dapat dimengerti oleh akal murni. Dapat disimpulkan bahwa pengertian etika adalah suatu ilmu mengenai baik dan buruk, benar dan salah, mengenai perilaku, cara berpikir, dan sikap manusia menggunakan akal dan hati nurani untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya mengenai pengertian etiket. Etiket dapat diartikan sebagai tata cara atau tingkah laku yang baik. Nah, etiket sendiri itu berasal dari bahasa Prancis, yakni etiquette. Menurut Guy Bertens dalam buku yang berjudul Etika tahun 1994, etika adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, etiket sendiri ini merupakan sebuah formalitas lahiriah, tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Nah, etiket adalah ketentuan yang tidak tertulis, namun mengatur tindak dan gerak manusia yang berkaitan dengan sikap dan perilaku, ekspresi wajah, cara berpenampilan, cara berpakaian, dan cara berbicara. Meskipun etiket bukan peraturan yang tidak tertulis, tapi etiket sangat penting untuk mengatur hubungan harmonis antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, mungkin sebagian besar orang menganggap bahwa etika dan etiket adalah dua hal yang sama. Tapi pada dasarnya, etika dan etiket adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan etika dan etiket menurut Guy Bertens, etika berlaku kapan saja, tidak memperhatikan hadir atau tidak hadirnya orang. Sedangkan kalau etiket berlaku jika ada orang yang hadir. Jika tidak ada orang yang hadir, etiket tidak berlaku. Nah, kalau etika itu lebih mengarah pada niat. Sedangkan kalau etiket pada cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk etika sendiri sifatnya absolut dan mutlak. Biasanya etika itu merupakan peraturan yang tertulis yang tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan etiket. Etiket merupakan peraturan yang relatif karena etiket sendiri biasanya dipengaruhi oleh latar belakang budaya, latar belakang kondisi sosial, dan tempat tinggal. Nah, selain itu, etika berkaitan dengan nurani batinnya seseorang, sedangkan etiket berkaitan dengan formalitas atau lahiriah tampak dari sikap luarnya. Nah, setelah berbicara mengenai etika dan etiket serta perbedaan dari etika dan etiket, sekarang masuk pada contoh etika dan etiket. Yang pertama ini adalah contoh etika. Nah, etika yang pertama adalah menaati jam kerja kantor. Yang mana jam kerja kantor pasti dong sudah ditentukan dan bersifat mutlak pada setiap perusahaan. Jika kita melanggar, pasti kita akan terkena sanksi. Yang kedua adalah menjaga rahasia perusahaan. Dan yang ketiga mengenai etika yang berkaitan dengan profesi seorang jurnalis, di mana seorang jurnalis tidak boleh bertingkah kasar, berperilaku kasar, dan memaksa narasumber. Selain itu, seorang jurnalis tidak boleh memanipulasi hasil wawancara. Nah, yang keempat adalah contoh etika terhadap profesi humas, di mana humas selalu berhubungan dengan banyak pihak dan humas harus bertingkah dan berbahasa yang sopan dan berperilaku yang baik. Pemerintah dapat bertahan dan tetap konsisten dipercaya publik. Selanjutnya adalah contoh etiket. Yang pertama, tidak meludah saat ada klien.
kemudian tidak mengilah pembicaraan tanpa Ketua izin. tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah saya Tunggu berikan Pak, tunggu kepada Pak PBI. Ketua. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Dan tidak mengupil buang angin saat sedang meeting. Nah, ketiga hal tersebut tidak boleh dilakukan ketika saat situasi-situasi tertentu karena akan menimbulkan ketidaksopanan. Tapi tiga hal ini boleh-boleh saja dilakukan asalkan memperhatikan ada atau tidak adanya orang dan memperhatikan situasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 materi etika dan etiket. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.